Sebagaimana kita pahami bahwa risalah tentang keimanan adalah menjadi risalah utama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semenjak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam hingga kepada khatamul anbiya wal mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika pemaknaan keimanan yang dimaksud di sini secara lughah dipahami oleh para ulama, at-tasdiqu biqalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu bagaimana membawa nilai keimanan itu meyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan kemudian diamalkan dengan perbuatan. Maka inilah yang juga kita sebut dengan istilah segitiga emas iman. Karena seseorang yang kemudian memiliki iman yang benar, maka ditandai daripada keteguhan di dalam hatinya, meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah, dan kemudian diikrarkan dengan lisan dengan mengatakan bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang dia sembah dan dia tujukan segala apa yang ia lakukan di dalam kehidupan ini. Dan pembuktiannya adalah di dalam perbuatan keimanan ini lahir dalam bentuk amal saleh. Maka amal saleh inilah yang akan kelak menjadi daripada energi ketakwaan yang hadir pada diri seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada salah satu saja yang tidak sempurna, ketika dia meyakini di dalam hati, kemudian mengucapkan di dalam lisan, tapi dia tidak melakukan di dalam perbuatan, maka bisa jadi terkategorikan di antara orang-orang yang munafik. Maka di dalam satu hadis Nabi SAW bahkan disebutkan, ayatul munafiki thalathun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Atau kama qala Nabi SAW. Ciri daripada orang yang munafik adalah ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji maka dia belakangi, dia tidak tepati janjinya, dan kemudian ketika diberikan amanah dia khianat. Maka di dalam konteks inilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya daripada sifat nifak. Karena betapa tidak hari ini banyak di antara orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam tapi memiliki masalah di dalam keimanan. Dia mengatakan dirinya muslim, di dalam hatinya percaya kepada Allah, tapi dia enggan solat. Kalaupun dia solat dia malas. Wa antum kusala. Kalaupun dia idza qamu ila shalah, maka ketika mereka diminta untuk mendirikan solat, maka qamu kusala, maka dia berdiri di dalam keadaan malas. Tapi ketika di dalam urusan-urusan nafsu dan syahwat, dia bisa melakukan itu berlama-lama dalam segala effort yang bisa ia keluarkan. Tapi ketika berbicara tentang ibadah, maka dia memilih yang paling ringan. Bahkan kalau bisa dia tinggal. Maka berbeda dengan bagaimana kualitas para sahabat ridwanullah ajmain. Mereka menjadi orang-orang yang terbaik, yang kemudian Allah berikan gelar khairul ummah. Karena apa? Karena diantaranya mereka menjadi orang-orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka mereka istijabatulillahi walir Rasul. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dia mendengarkan dan kemudian kami pun juga akan taat terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berbeda dengan kondisi kita hari ini. Bagaimana banyak di antara kita yang terindikasi daripada virus-virus nifak di dalam hatinya. Salah satunya adalah keengganan dan kemalasannya membuktikan keimanan di dalam amal perbuatan yang ia lakukan. Kalaupun kemudian dia meyakini di dalam hati, tapi kemudian dia sudah berbuat, namun di dalam lisannya dia tidak mengatakannya, maka itu pun juga tidak dianggap sebagai sebuah bentuk kesempurnaan iman. Hari ini ada orang-orang yang dia tidak bertuhankan Allah. Dia mengatakan saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya, dan kemudian dia melakukan ibadah-ibadah sebagaimana umat muslim lainnya, tapi kemudian dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu pun tidak menjadi kesempurnaan seseorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah di dalam satu kesempatan seorang sahabat mendapati bagaimana ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai seekor unta. Kemudian dia berceritakan, saya telah meninggalkan istri dan anak-anak saya di dalam rangka untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka di mana Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akulah Rasulullah yang sekarang berada di depanmu. Lalu apa yang kau ingin katakan? Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang keimanan dan keislaman. Maka kemudian Nabi menjelaskan,
Setelah itu kemudian tidak berapa lama, kemudian seseorang itu terpelanting daripada unta tunggangannya sehingga kemudian jatuh dan meninggal dunia. Maka saat itu Nabi SAW melihat bagaimana berupaya para sahabat mendirikan kembali orang itu, tapi kemudian dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Maka Nabi melihat sesaat dan kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Maka ketika dikatakan, kenapa ya Rasulullah engkau memalingkan wajahnya daripada fulan ini? Maka dikatakan, sungguh aku melihat bagaimana malaikat dan bidadari surga menyuapi daripada saudaraku ini. Maka ini adalah menjadi pembuktian bagaimana menjaga kesejalanan daripada apa yang dilakukan dalam perbuatan dengan apa yang dikatakan. Ini yang kemudian di dalam pemaknaan nilai disebut dengan integritas. Walk the talk, talk the walk. Bagaimana kita menjalankan yang dijalankan, mengatakan yang dikatakan, dan juga mengatakan apa yang kita kerjakan. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Bahkan di dalam Quran surat As-Saff ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah mengecam siapa orang yang beriman yang dia tidak mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kemurkaan Allah yang amat besar terhadap mereka orang yang mengatakan tapi tidak dengan apa yang mereka kerjakan. Maka ini pun menjadi salah satu parameter keimanan, sehingga bagaimana perkataan-perkataan kita ini juga menjadi di antara refleksi daripada keimanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian ketika dia sudah mengatakan di dalam lisannya tentang keimanan, kemudian dia telah melakukan di dalam perbuatan, tapi di dalam hatinya dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang terkategorikan memiliki hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang ini kalau kemudian tidak segera diantisipasi, diupayakan pengobatan atas hati tersebut, maka bukan tidak mungkin. Maka inilah yang akan mengarahkan kepada kematian hati, di mana kemudian Allah akan menutup, khatamallahu ala qulubuhum, dan kemudian Allah akan menutup hati-hati mereka, dan kemudian pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kelak mereka akan mendapatkan azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang dengan keimanan ini menjadi satu perkara yang paling utama untuk kita seriusi di dalam kehidupan. Karena siapa orang yang memiliki keimanan walaupun seberat biji zarrah, maka ia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan berbahagia di dalam tempat pulang kembalinya di dunia akhirat yang akan abadi selamanya dia berada di dalamnya. Maka oleh karenanya penting bagi kita untuk menyadari bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman kadang naik dan kadang pula mengalami penurunan. Saat kita berada di dalam masjid, saat kita berada di dalam beribadah, saat kita di dalam melakukan amal saleh, maka boleh jadi iman kita sedang naik. Tapi tatkala kita keluar dari masjid, selepas dari salat Jumat, kita kemudian berkumpul dengan circle-circle yang membawa kita kepada maksiat, membawa kita kepada perkara ghaflah, kelalaian-kelalaian ataupun ghulu yang berlebih-lebihan di dalam urusan kehidupan, maka membuat daripada iman kita lemah. Karena iman ini ibarat daripada baterai, batu baterai yang dimiliki oleh seseorang, yang ketika iman itu baik, maka baterai itu kencang, maka dia akan bisa memberikan manfaat ketika dimasukkan ke dalam handphone, ketika bisa dimasukkan kepada sebuah alat, dimasukkan ke dalam sebuah kamera dan lain sebagainya. Tapi manakala baterai itu lemah, walaupun baterai itu hebat, maka dia tidak akan memberikan manfaat yang banyak di dalam alat-alat yang kemudian ada di dalam apa yang ia gunakan tersebut. Maka oleh karenanya, apa di antara kiat kita menjaga kualitas keimanan kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki mu'minuna haqqa, mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Maka sebelum kemudian kita melihat dan mentadabburi daripada Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, maka disebutkan oleh para ulama bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Dan ketika kemudian bahasanya disebutkan al-yazidu bit-ta'ah, iman itu naik manakala kemudian seseorang itu sibuk
melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kunci yang paling utama. Bagaimana kita menjaga kualitas iman kita betul-betul berada di dalam trending naik. Kalaupun kita mengalami turun, wajar, iman kita adalah iman manusia. Bukanlah kita imannya para malaikat yang tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita bukan imannya para nabi dan para rasul yang ketika diuji maka semakin hebat dan semakin naik iman mereka. Dan kita juga berlindung kepada Allah. Bukanlah imannya daripada orang-orang kafir dan juga iblis serta pengikutnya yang mereka terus mengalami perlembahan iman atau degradasi keimanan di dalam kehidupan mereka. Maka kalaupun kita jatuh, maka jatuhnya sesaat untuk kemudian bisa bangkit. Dan salah satu upaya melakukan bangkitnya tersebut adalah bagaimana kita bisa sibuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, maka setidaknya ada beberapa ketaatan-ketaatan yang akan menjadi wasilah, yang akan menjadi jalan, red carpet, karpet merah di dalam menggapai keimanan yang sebenar-benarnya, sehingga Allah pun memantaskan kita menjadi mukminun al-haqqa, menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Apa di antara bentuk ketaatan-ketaatan yang dimaksudkan? Maka di antaranya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tergetar hati-hati mereka. Maka hari ini banyak di antara kita yang salat, banyak di antara kita yang zikir, banyak di antara kita melakukan ketaatan, tapi kehilangan rasa. Dalam istilah lain yang disebut dengan spiritual numbness, spirituality numbness, ada mati rasa spiritual. Hari ini ada orang sholat cuman sekedar sholat, ada orang sekedar zikir, tapi kemudian dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memiliki rasa. Dan ukuran rasa itulah adalah wajilat qulubuhum. Ketika hati mereka tergetar, ketika mereka dikatakan tidak bisa melihat Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka dia merasakan pengawasannya Allah, muraqabatullah, dia merasa dilihat oleh Allah. Ketika dia baca Quran, dia merasa dilihat oleh Allah. Ketika dia salat, dia sedang menghadap kepada Allah. Ketika dia berzikir, dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jalan pertama bagaimana kemudian kita melakukan ketaatan yang memantaskan kita menjadi mukminuna haqqan. Yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan manakala mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bertambah keimanannya. Imma ayat-ayat qauliyah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, maka menjadikan mereka berfikir, alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka kemudian merenungkan, mentafakuri tentang apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan sia-sia. Bahkan tidaklah sehelai daun yang jatuh dari sebuah pohon tidak terjadi dengan kebetulan, kecuali itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang ketika bisa melihat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menemukan pesan cintanya Allah di setiap episode ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membimbing iman mereka bergerak naik dan bukan bergerak turun. Dan kalaupun mereka kemudian menghadapi seseorang yang jahil, yang berbeda pendapat, maka mereka menjadi orang-orang yang ketika kemudian menghadapinya dengan pandangan-pandangan penuh kasih sayang. Karena mereka hanya meletakkan sandaran kebaikan dari apa yang mereka lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya? Mereka total bergantung, berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah bahwa di antara ciri orang yang bersandar kepada amal, maka dia akan berkurang harapnya kepada Allah manakala hasil dari apa yang telah ia usahakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini betapa banyak orang tua yang kecewa ketika anaknya tidak berhasil sesuai dengan harapannya karena mereka terlalu sibuk bersandar kepada amal.
Hari ini tidak sedikit para pekerja banyak yang kecewa. Kenapa? Karena mereka sibuk bersandar hanya kepada amal. Hari ini banyak rakyat yang kecewa, banyak pemimpin yang kecewa karena mereka menyandarkannya kepada makhluk yang sesungguhnya memiliki banyak kelemahan-kelemahan dan bukan semata menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika seseorang bersandar kepada Allah, dia tidak butuh manusia lain. Dia lakukan apa yang menjadi domain daripada seorang manusia, yaitu ikhtiar yang terbaik ia lakukan. Tapi dalam wilayah hasil, ini adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contoh terbaik kita belajar dari Bunda Hajar. Karena Bunda Hajar ketika ia mencari air, maka ia sa'i dari Sofa menuju Marwah. Dia Sofa dari menuju Marwah, Marwah menuju Sofa, hingga 7 kali balik tidak ditemukan air. Tapi apakah sia-sia? Karena justru air itu ada di dekat kaki Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka ini pemaknaan bersailah maka Zam-Zam. Tugas kita melakukan yang terbaik, mendidik anak dengan baik, bekerja dengan baik, menjadi seorang masyarakat yang baik, menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang hamba yang baik, karena urusan hasil sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan mengundang pertolongan Allah di dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana Nabiullah Ibrahim bersandar hanya kepada Allah ketika api Raja Namrud sudah berada di depan mata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah jadikan api itu tidak bisa membakar daripada Nabi Ibrahim dan kemudian bahkan menjadi sejuk tatkala Nabi Ibrahim masuk di dalam api tersebut. Maka dengan keimanan itu pula lah seorang Nabiullah Musa alaihissalam yang sudah berada di depan Laut Merah, sementara Fir'aun dan bala tentaranya belakang mereka sudah hampir dekat mengejar daripada Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya mereka sekali-kali tidak akan mampu menyusul kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersama dengan Tuhanku dan Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Begitupun Nabi SAW ketika berada di Jabal Sur, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq sudah khawatir luar biasa. Kalaulah kemudian para musuh-musuh Islam saat itu mereka menunduk, maka niscaya Nabi akan ketahuan berada di dalam Jabal Sur. Tapi Nabi kemudian mengingatkan, wahai sahabatku, bukankah yang berdua yang ketiganya adalah Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hari ini banyak orang yang sedih, mengalami daripada kondisi mental illness. Bagaimana mereka hari ini bahkan mudah putus asa lantaran karena diawali dengan putus rasa. Akhirnya mereka memilih mengakhiri tubuh mereka, mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu 2 amaliyah yang kita lakukan di dalam merefleksikan amal-amal hati di ayat yang sebelumnya. Yaitu apa? Salat dan kemudian dia menunaikan daripada infak, sedekah, wakaf, zakat sebagai upaya di dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil. Kalau dalam urusan nafsu kita menjadi yang paling depan, tapi kalau dalam urusan untuk agama Allah kita masih berfikir berkali lipat untuk tentang apa yang akan kita keluarkan dan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, Amirul Mukminin yang pertama, didapati banyak orang yang salat tapi ternyata mereka tidak mau membayar zakat. Maka hampir saja kemudian pada saat itu Khalifah Abu Bakar Siddiq memerintahkan umat Islam, tentara umat Islam untuk mendatangi dan memerangi daripada rumah kaum muslimin yang mereka salat tapi tidak mau bayar zakat. Hari ini di negeri kita yang mayoritas umat Islam, ada seorang sahabat yang menceritakan kepada kami bahwa sesungguhnya potensi zakat di negeri kita adalah 320-an triliun. Dan kemudian potensi wakaf kita adalah 180-an triliun. Tapi nyatanya, ternyata dalam aplikasi dan dalam kenyataannya, datanya yang kita dapatkan jauh panggang daripada api. Karena ternyata dari seorang ulama yang menyampaikan di negeri kita bahwa realisasi zakat itu hanya 4-7 triliun. Tapi sebaliknya berbanding terbalik dengan apa yang disebut dengan data daripada judi online yang mencapai 370 triliun. Ini bukan lagi potensi, tapi fakta dan data. Bagaimana narkoba 300-400 triliun. Dan bagaimana daripada prostitusi yang juga mencapai angka sampai di atas 300 triliun. Wa'iyadzubillah, inilah yang menjadi underground economics.
Bagaimana umat Islam ketika tidak peduli dengan wilayah hablum minan nas, dengan perkara muamalah, iman mereka dibuat setengah-setengah, maka akhirnya yang menguasai, yang menjadikan daripada lokomotif dalam sebuah perekonomian bisa jadi dipimpin mereka yang tidak mengenal agama. Maka inilah pentingnya bagaimana kita menjalankan secara seimbang, bagaimana kita sholat dan kemudian kita juga menunaikan zakat. Kita sholat, kita juga berinfak, bersedekah dan berwakaf. Jangan sampai kemudian kita hanya memilih salah satu, hanya memilih mana yang kita suka dan meninggalkan yang tidak kita suka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mereka yang bisa melaksanakan ini semua, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan bagi mereka Allah janjikan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Maka Allah akan berikan mereka derajat yang tinggi di sisi Rabb-Nya dan ampunan serta rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan kepada kita bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita. Walaupun kita sadar iman kita kadang naik, kadang turun, tapi al-yazidu bit-ta'ah. Dan yang satunya lagi adalah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita bisa turun kalau kita bermaksiat. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka pasti itu akan berpengaruh kepada downgrade-nya daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan ketaatan, jauhi kemaksiatan sekecil apapun. Dengan izin Allah akan menjaga kualitas iman kita cenderung naik, dan di titik itulah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Wa aqulu qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.